rotinya empuk, misalkan seperti itu. Nah, customization inilah perusahaan bentuk Angry Bird. Nah, ini lagi booming juga bentuk Angry Bird. Jadi customization ini perusahaan itu harus menghasilkan barang sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dia dilihat pelanggan itu seperti apa maunya, apakah mau roti berbentuk buaya kah, atau mau roti bentuk apa, rasanya seperti apa, atau maunya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan customization. Selamat siang Mbak Nurlela. Ini sudah lumayan banyak, sudah ada 8 orang yang bergabung, termasuk satu orang tadi Mbak yang tadi terlambat datang. Ya. Oh, ini Mbak Sulastri. Oh iya. Tidak. Oh, Mbak Uswatun. Ini yang dimaksud dengan customization, yaitu dia lebih berfokus pada penghasilan barang yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah faktor persaingan yang ketat. Yang dimaksud dengan persaingan yang ketat ini lebih kepada persaingan dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, ketika kita misalnya kita mau membuat toko kelontong gitu. Pertamanya awalnya toko kelontong kita itu di banyak konsumennya, banyak pengunjungnya, karena di daerah itu hanya toko kita saja yang ada di daerah itu. Namun ternyata makin lama banyak sekali toko kelontong yang ada di sekitar daerah itu, sehingga membuat konsumen itu semakin berpindah-pindah, tidak hanya belanja di tempat kita saja. Nah, itu juga bisa menyebabkan perubahan dalam pemasaran. Nah, untuk semakin menarik pengunjung atau menarik konsumen, itu bisa dilakukan berbagai promosi atau iklan. Nah, itu juga bisa membuat perubahan dalam pemasaran. Ya, selamat siang juga Mbak Galuh. Ini saya lanjutkan untuk faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam pemasaran. Nah, setelah persaingan yang ketat, kita mulai masuk kepada konvergensi industri. Yang dimaksud dengan konvergensi industri itu adalah di dalam sebuah industri itu terkadang ada batas-batas. Nah, ini saya berikan contoh ya, ada batas-batas. Nah, misalnya di sini adalah industri khusus telekomunikasi. Saya singkat dengan TK ya. Nah, sedangkan di sini ada industri khusus fotografi. Nah, ini ya betul, ini juga bisa underdeal mobil. Jadi awalnya itu mereka berdiri sendiri. Yang pertama, telekomunikasi ini ia hanya menghasilkan handphone contohnya. Dan sedangkan industri fotografi ini ia hanya menghasilkan kamera saja. Cuman karena adanya konvergensi industri atau batas-batas industri yang semakin kabur atau semakin bisa bergabung, nah disinilah terjadi ada industri lain, yaitu menghasilkan handphone yang berkamera. Nah, disinilah karena adanya konvergensi industri. Jadi pada awalnya ia berdiri sendiri-sendiri, perusahaan telekomunikasi hanya menghasilkan handphone saja, dan perusahaan fotografi hanya menghasilkan kamera saja. Dengan adanya konvergensi industri, yaitu pengkaburan batas-batas industri, sehingga muncullah industri lain di sini yang menghasilkan atau menggabungkan fungsi-fungsi dari telekomunikasi dan fotografi. Nah, ini yang dimaksud dengan konvergensi industri. Jadi, ia menggabungkan dua fungsi. Seperti itu. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan transformasi retail. Nah, transformasi retail ini awalnya ketika kita berbicara tentang retail itu awalnya adalah memasarkan produk langsung kepada konsumen. Nah, ini misalkan perusahaan, di sini konsumen. Ia akan langsung memasarkan produk-produk atau jasa itu langsung kepada konsumen. Nah, maksudnya dengan transformasi retail ini adalah maksudnya perubahan cara memasarkan. Ia bisa memasarkannya lewat internet. Nah, ini bisa lewat online. Bisa juga lewat yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan transformasi retail, yaitu adanya perubahan dari retail itu sendiri. Iya, selamat datang Mbak Iis Nur Anissa.
Selanjutnya ada faktor yang dimaksud yaitu disintermediasi. Nah, disintermediasi ini, ada kata intermediasi ini adalah contohnya perantara. Intermediasi ini adalah perantara dalam pemasaran. Jadi, yang pada awalnya ia menggunakan jasa-jasa perantara, seperti contohnya yang seperti dicontohkan teman-teman kemarin, ada yang menggunakan agen, ada yang dia distributor. Nah, iya benar sekali, penjualan secara langsung. Dari produsen ke agen terus pengecer. Nah, pada awalnya seperti ini. Pada awalnya produsen ke agen terus ke pengecer dan langsung ke konsumen. Nah, dengan adanya disintermediasi ini, dari produsen tuh akan langsung dipasarkan kepada konsumen, tidak melewati agen dan pengecer. Seperti itu. Jadi, nah betul sekali Mbak Sulastri, dari produsen ke konsumen langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan disintermediasi. Awalnya ia menggunakan agen dan pengecer, cuman dengan adanya disintermediasi ini, ia akan langsung merubah proses pemasarannya dari produsen langsung kepada konsumen. Nah, untuk faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini, ada yang dipertanyakan. Ada 10 faktor yang bisa menyebabkan perubahan dalam pemasaran. Lanjut. Oh iya, mari kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini setelah kita belajar faktor-faktor apa saja yang menyebabkan, kita mulai tentang perubahan-perubahan apa saja yang bisa dilakukan dalam pemasaran. Nah, ini saya menyediakan tabel. Yang pertama adalah kondisi awal perusahaan, dan tabel kedua adalah tentang perubahan pemasaran. Nah, kondisi awalnya misalkan perusahaan itu awalnya melakukan pemasaran secara besar. Dengan adanya berbagai faktor tadi, ia akan melakukan pemasaran ke setiap orang. Jadi yang awalnya ia memasarkan melalui supermarket, melalui toko-toko besar, dengan adanya berbagai faktor yang menyebabkan perubahan tadi, perusahaan itu akan lebih langsung berubah cara pemasarannya dan memasarkannya ke setiap orang. Selanjutnya adalah pengorganisasian berdasar produk. Nah, misalkan pada awalnya ia lebih berfokus kepada pengorganisasian berdasarkan produk dan akan berubah menjadi berdasarkan pelanggan. Nah, ini contohnya keinginan pelanggan itu seperti apa, pelanggan itu menginginkan hal-hal yang seperti apa. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi awalnya ia hanya berorientasi kepada produk, yang penting menghasilkan produk yang seperti itu ya, menghasilkan produk. Nah, dengan adanya berbagai perubahan tadi, yang faktor-faktor tadi, perusahaan itu bisa lebih berpikir, oh ternyata yang lebih penting itu adalah nilai pelanggan. Ternyata pelanggan itu menginginkan hal yang seperti ini. Nah, oleh karena itulah dia akan lebih berorientasi kepada pelanggan. Selamat datang Mbak Friska. Iya, bergambar Angry Bird. Selanjutnya juga ada yang membuat segalanya. Yang dimaksud dengan membuat segalanya ini adalah pada awalnya perusahaan itu melakukan semuanya sendiri, mulai dari membuat produknya, mulai dari memasarkan, mulai dari membuat periklanan atau membuat kemasan, segala hal yang bersangkutan dengan pembuatan produk dan jasa itu ditangani sendiri. Namun karena ada beberapa hal, misalnya ia akan mulai mengganti cara pemasarannya dengan membeli barang dan jasa ke pihak luar. Jadi misalkan ada kendala-kendala lain yang ternyata keinginan konsumen itu berubah. Yang pada awalnya perusahaan itu membuat produknya semua secara sendiri, ia mulai bekerja sama atau bermitra dengan pihak-pihak yang lain. Perusahaan itu akan bermitra dengan perusahaan pembuat kemasan, sehingga kemasan yang dihasilkan itu bisa lebih baik, bisa lebih menarik. Atau contohnya perusahaan itu juga akan bermitra dengan perusahaan periklanan, sehingga periklanannya atau promosi dari perusahaan itu bisa semakin lebih baik. Nah, ini yang dimaksud dari membuat segalanya menjadi membeli produk dan jasa ke pihak luar. Jadi ia mulai bekerja sama atau bermitra dengan pihak-pihak lain.
Dan sebaliknya, bisa juga sebaliknya. Pada awalnya perusahaan itu menggunakan banyak sekali pemasok. Ia bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan. Namun, contohnya misalnya ia ingin mendapatkan atau kendala keuangan atau kendala yang lain yang menyebabkan uang dari perusahaan itu semakin sedikit, sehingga ia akan lebih mengurangi pemasoknya. Nah, ini kebalikan dari yang ketiga, poin ketiga. Kalau yang poin ketiga, dari awalnya ia melakukan secara mandiri, ia bekerja sama, sedangkan yang poin keempat ini, pada awalnya ia bekerja sama dengan banyak orang dan berubah menjadi bekerja sama dengan sedikit orang. Nah, yang ke poin ke selanjutnya adalah penekanan pada aset kentara. Yang dimaksud dengan aset kentara, aset di sini aset itu adalah hal-hal yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kentara ini terlihat. Jadi dia pada awalnya ia berfokus pada aset kentara, contohnya pada mesin-mesin pabrik, pada lokasi perusahaan, mengembangkan berbagai lokasi perusahaan di mana saja, menambah jumlah produksinya, dan berubah menjadi penekanan pada aset tidak kentara. Nah, yang dimaksud dengan aset tidak kentara ini adalah, nah ya betul sekali, ini gedung. Ini yang termasuk dengan aset kentara itu contohnya gedung, juga ada mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan sedangkan penekanan pada aset tidak kentara ini adalah aset-aset yang tidak terlihat. Contohnya motivasi kepada karyawan. Karena karyawan itu merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Apabila kita berhubungan baik dengan karyawan kita, berhubungan baik dengan konsumen, itu akan lebih membuat perusahaan itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan penekanan pada aset tidak kentara. Bisa kepada motivasi kerja, bisa ke kualitas dari sumber dayanya, bisa kepada pelanggannya. Nah, ini yang dimaksud dengan penekanan pada aset tidak kentara. Untuk selanjutnya, ada yang membangun merek melalui periklanan. Pada awalnya, sebuah perusahaan itu pada umumnya adalah membuat merek. Contohnya misalkan kita tadi toko roti. Nah, ternyata toko roti itu mempunyai mereknya contohnya roti enak gitu ya. Oh, Orion. Oh iya, Sari Roti. Nah, ini benar. Ini contoh mereknya adalah Sari Roti atau Orion. Nah, awalnya itu perusahaan itu lebih membangun mereknya melalui periklanan. Ia melakukan periklanan secara gencar-gencaran kepada masyarakat. Bisa melalui TV, melalui media massa atau lainnya. Nah, dengan adanya perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor pemasaran yang tadi, ternyata perusahaan itu akan lebih membangun mereknya melalui kinerja dan komunikasi terpadu. Maksudnya kinerja dan komunikasi terpadu itu adalah ia lebih kepada komunikasi langsung kepada konsumen. Nah, ada perusahaan-perusahaan, kadang-kadang kalau kita beli roti di tempat lain gitu, penjualnya itu baik, penjualnya itu ramah, senyum, itu membuat pelanggan itu akan lebih senang lagi. Ternyata setelah kita beli, penjual dari sari rotinya itu bisa sambil cerita-cerita, sambil ngobrol-ngobrol, jadi bisa membuat hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, ini yang dimaksud dengan membangun komunikasi terpadu kepada pelanggannya. Ini ada selanjutnya lagi. Pada kondisi awalnya, misalnya penjualan kepada setiap orang. Yang dimaksud dengan penjualan kepada setiap orang ini, perusahaan pada awalnya hanya berorientasi terhadap keuntungan atau laba, atau yang penting barang dan jasa ini laku, yang penting barang dan jasa ini tuh dijual ke banyak orang nih, pada awalnya seperti itu. Namun adanya perubahan itu, ia juga bisa berubah menjadi pengupayaan menjadi perusahaan terbaik. Yang dimaksud dengan perusahaan terbaik di sini adalah perusahaan yang dia bisa melayani konsumennya dengan baik, bisa melayani pelanggannya itu dengan cara yang baik, dan akhirnya membuat pelanggan itu nyaman dan ingin membeli produk dan jasa dari perusahaan itu secara terus-menerus. Ini yang berbeda dari yang dia hanya berorientasi kepada penjualan, berubah menjadi orientasi terhadap pelanggan atau menjadi perusahaan yang terbaik. Nah, selanjutnya ini hampir sama dengan yang ini. Jadi penekanan pada transaksi yang menguntungkan, yaitu berfokus terhadap laba.